Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita semuanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya kepada kita semuanya. Dan selawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi syafaat untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah kita bersyukur juga kepada Allah taala karena sampai saat ini kita masih diizinkan untuk mengkaji tentang kehidupan beliau. Kita diizinkan untuk semakin mengenal beliau dan ini merupakan suatu kenikmatan untuk kita semuanya. Semoga insya Allah dengan semakin kenalnya kita kepada Rasulullah, semakin kenalnya kita kepada Islam, maka itu akan semakin menguatkan keimanan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita kemarin sudah mengkaji tentang permasalahan umrah qadha dan juga bagaimana Nabi SAW itu menikahi Maimunah. Maimunah itu siapa? Maimunah itu iparnya Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti bibinya seorang sahabat yang alim yaitu Abdullah bin Abbas. Tapi jangan lupa Maimunah ini bibinya Khalid bin Walid juga. Nah, jadi perlu saya sampaikan, materi hari ini akan saya sampaikan. Saya akan menceritakan bagaimana keislaman 3 orang hebat di Mekah. Yaitu Amr bin As, Khalid bin Walid, dan juga Utsman bin Thalhah. Mungkin Utsman bin Thalhah kita hanya dengar sesekali, tapi 2 nama ini kita udah berulang kali kita dengar. Khalid bin Walid dari kita ngaji sirah, berapa kali kita sebut nama Khalid bin Walid. Kemudian juga Amr bin As, itu diplomatnya orang-orang Mekah ketika itu. Politikusnya lah ini, yang ahli siasatnya orang-orang Mekah itu Amr bin As. Jadi hidayah itu datang dari Allah Ta'ala melalui banyak hal. Jadi ketika kita itu ingin menasihati orang lain, jangan pernah kita menganggap nasihat kita ini akan mendatangkan hidayah bagi dia. Belum tentu. Hidayah itu murni miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah yang akan memberikan hidayah pada hambanya. Terus ngapain kita ngasih nasihat orang lain? Kok memang hidayah itu dari Allah Ta'ala? Tugas kita adalah melakukan apa yang kita bisa. Selesai. Hidayah nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menasihati itu pahala. Entah orangnya nurut, nggak nurut, patuh, nggak patuh, itu sudah merupakan kita menaati aturan Allah. Nah, namun kita semuanya ini nggak bisa untuk ngasih hidayah. Nanti ngasih hidayah Allah Ta'ala. Kita lihat nanti 2 sahabat ini proses hidayahnya itu luar biasa. Yang pertama, saya akan ceritakan Amr bin As. Amr bin As ini musuh Islam. Bahkan diriwayatkan beliau itu pernah mengakui, tapi ini sudah di akhir hidupnya, dia sudah masuk Islam. Dia pernah mengakui bahwa dia ada satu masa yang mana di masa itu cita-citanya yang tertinggi adalah mendapatkan kesempatan membunuh Rasulullah. Dia mengatakan, kalau saya mati di saat itu, saya pasti masuk neraka. Itu. Jadi, Anda bisa bayangkan orang yang seperti itu dengan Rasulullah SAW itu, akhirnya kok bisa masuk Islam. Bahkan, katakan imannya Amr bin As itu juga mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW. Bahkan beliau menaklukkan Mesir. Nah, jadi, kita akan kaji dulu Amr bin As, setelah itu nanti baru Khalid bin Walid. Gitu. Amr bin As itu, sebab keislamannya itu, sebab bidayahnya, ketika pulang dari perang Khandaq. Perang Ahzab atau perang koalisi. Ketika itu, dia akhirnya mengumpulkan orang-orang Quraisy yang menganggap dia ini sebagai tokoh dan mau mendengarkan nasihatnya dia. Jadi dia pertemuan forum khusus. Hanya orang-orang yang sekiranya mau patuh sama Amr bin As. Gitu. Dia bilang begini. Ta'lamuna wallahi
anna amra Muhammadin ya'lul umura 'uluwan munkira. Kamu sudah sama-sama tahu ya, urusan Muhammad itu sudah terangkat tinggi dan kita ingkar, kita nggak suka dengan itu. Nggak suka dengan itu. Dan sekarang aku berpikir, gimana kalau kita ke Najasyi aja, ke Ethiopia. Sesungguhnya kalau sampai nanti Muhammad menang, saya lebih milih tinggal sama Najasyi daripada saya di bawah kepemimpinan Muhammad. Anda bisa bayangin bencinya sama Nabi. Saya ini, dulu orang Arab, keluar dari Arab itu merasa gengsi. Tinggal sama, Ajam itu bukan non-Arab. Itu merasa gengsi karena dia itu ada fanatisme bahwa dirinya itu adalah orang yang terbaik. Jadi meninggalkan Mekah, mana itu kota rujukan ketika orang ibadah, itu satu yang sangat berat. Tapi Amr bin As rela meninggalkan tanah airnya, rela meninggalkan Arabnya, demi agar tidak menjadi di bawah kepemimpinan Rasulullah. Karena bencinya sama Nabi. Demi Allah, kita berada di bawah kepemimpinan Najasyi, lebih saya sukai dibandingkan kita di bawah kepemimpinan Muhammad. Tapi kalau sampai kaum kita itu menang, ya kita akan tahu. Mereka kenal sama kita semuanya. Nggak mungkin mereka memperlakukan kita kecuali dengan kebaikan. Kata orang-orang yang nurut tadi, betul, ini pemikiran bagus ini. Karena Amr bin As itu orang pintar, orang cerdik. Jadi ketika perang Khandaq, dia sudah bisa memprediksi. Dari semua peristiwa-peristiwa ini, ujung-ujungnya yang akan menang adalah Rasulullah SAW. Tapi belum dapat hidayah ketika itu. Tapi belum mendapatkan hidayah ketika itu. Nah ketika itu malah justru dia pengen kabur dari Mekah. Sudah, kita nggak usah urusan lagi. Kalau sampai nanti Muhammad menang, ya udah kita sama Najasyi lebih enak daripada sama Muhammad. Dibencinya sama Nabi sampai seperti itu. Udah setelah itu, ya udah kita kumpulkan yang bisa kita hadiahkan. Karena Najasyi itu paling senang hadiah dari Mekah itu kulit-kulit hewan, tapi yang sudah disamak. Yang sudah bersamak, jadi sudah bersih begitu. Dari bekas-bekas darah, lemak dan lain sebagainya. Akhirnya dikumpulkan itu yang banyak. Setelah itu dia sama rombongan itu mendatangi Najasyi. Nah, sampai di tempatnya Najasyi, ini Amr bin As berjumpa dengan Amr bin Umayyah al-Dhamri yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menanyakan gimana Ja'far bin Abu Thalib dan orang-orang muslim ada di sana. Itu juga melamarkan Ummu Habibah untuk Rasulullah SAW. Ummu Habibah itu putrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini musuhnya siapa? Musuh Nabi. Tapi putrinya diperistri sama Nabi. Karena suaminya Ummu Habibah ini tiba-tiba masuk agama Nasrani. Jadi dia janda, tinggalnya di tempat yang jauh. Akhirnya dilamar sama Rasulullah SAW melalui Najasyi. Ketika itu, Amr bin As sampai di sana ketemu sama Amr bin Umayyah. Wah, lihat Amr bin Umayyah, ini orang Islam ini berarti utusannya Muhammad. Dia bilang sama teman-temannya gini, itu Amr bin Umayyah. Kalau saya datang ke Najasyi, saya minta itu Amr bin Umayyah diserahkan ke saya, dan lalu saya bunuh, orang-orang Quraisy akan menganggap saya ini berprestasi. Kenapa? Karena berhasil membunuh utusannya Rasulullah SAW. Yaitu Amr bin As masuk ketemu sama Najasyi. Sampai di sana Amr bin As sujud. Karena kalau ketemu sama raja-raja itu sujud, Amr bin As sujud. Setelah itu Najasyi mengatakan, marhaban bisadiqi, ahdaita li min biladika syai'an? Ahlan wa sahlan, selamat datang wahai sahabatku. Apakah engkau menghadiahkan sesuatu untukku dari negaramu? Maka Marwan, ya betul, ini loh kulit-kulit hewan peliharaan. Jadi mungkin Najasyi itu senang sama kulit-kulit gitu lah. Tunjukkan semua, senang Najasyi. Wah, senang. Begitu Najasyi senang, mulai Amr bin As masuk. Ini memang politikus, ahli politik ini. Ahli politik, ahli diplomasi. Dia bilang gini, ya Raja, maaf. Saya lihat utusannya musuh kami barusan dari sini ya. Gimana kalau dia kamu serahkan kepada kami?
saya akan bunuh dia. Karena dia sudah membunuh tokoh-tokoh kami, orang-orang baik di antara kami. Dia membunuh itu semuanya. Maka utusannya serahkan saya akan bunuh dia. Dengar itu, maka Najasyi marah, langsung Amr bin As ini dipukul hidungnya sampai berdarah-darah. Sampai dikatakan, "Dzanantu annahu kasarahu." Mungkin hidungku patah itu. Pukul sama Najasyi. Bahkan kata Amr bin As, seandainya bumi ini terbuka, ada celah nih, aku masuk dalam situ. Karena takut. Takut sama Najasyi. Anda bisa bayangkan, lagi ngobrol asik, habis ngasih hadiah, kemudian punya satu permintaan, tiba-tiba berubah, dipukul, sampai hidungnya patah berdarah-darah. Takut Amr bin As. Setelah itu, Amr bin As memang pintar kan? Dia bilang, "Ayuhal Malik, wallahi law dhanantu annaka takrahu hadza ma sa'altu." Wahai raja, minta maaf. Kalau saya tahu kamu enggak senang ini, saya enggak akan minta ini sama kamu. Najasyi kemudian jawab, "Kamu minta sama aku untuk menyerahkan kepadamu utusannya seseorang yang sudah didatangi An-Namusul Akbar, itu Jibril, yang Jibril itu sudah mendatangi Musa untuk kamu bunuh." Amr bin As kaget. Muhammad seperti itu ya? Itu Najasyi bilang, "Wayhak ya Amr. Ya Amr, celaka kamu. Atau ini wadba'hu. Taati aku, ikuti Muhammad. Demi Allah, fa innahu wallahi la'alal haq." Demi Allah, sesungguhnya Muhammad itu berada di kebenaran. Dan sungguh Muhammad akan menang melawan semua penentangnya, sebagaimana Musa menang melawan Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, itu omongan Najasyi dan pukulannya itu mendatangkan hidayah bagi Amr bin As. Amr bin As mengatakan apa? "Afatubayyi'ni lahu 'alal Islam?" Mau enggak kamu baiat aku untuk masuk Islam? Senang Najasyi, langsung dibaiat, kemudian masuk Islam. Amr bin As. Ini, di sini ada uniknya begini. Ada uniknya begini. Najasyi itu bukan sahabat. Kenapa? Karena masuk Islam, tapi nggak kumpul sama Nabi, nggak ketemu sama Nabi. Sahabat itu apa sih definisinya? Orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad dalam keadaan iman dan wafatnya juga beriman. Itu baru namanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Najasyi bukan sahabat, beliau tabiin, tapi mengislamkan sahabat. Amr bin As akhirnya ketemu Nabi. Amr bin As sahabat nggak? Sahabat kan? Yang islamkan siapa? Tabi'in. Najasyi bukan sahabat. Jadi tabi'in tapi berhasil mengislamkan sahabat. Nih, lihat hidayahnya Allah Ta'ala. Lihat hidayah Allah Ta'ala. Gitu. Itu. Akhirnya setelah itu Amr bin As keluar. Itu sempat sama Najasyi bersihkan darahnya. Itu ganti pakaian, keluar, itu kita pulang. Pulang sampai satu tempat, Amr bin As beli unta, misah sama rombongannya. Rombongannya pulang ke Mekah, Amr bin As berangkat sendiri menuju ke kota Madinah. Jadi rombongannya juga bingung, Amr bin As. Kenapa ini? Rombongannya nggak ada yang tahu, nggak ada yang dikasih tahu kalau Amr bin As sudah masuk Islam. Itu bagaimana hidayah Allah Ta'ala mendatangi Amr bin As. Kemudian setelah itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sebetulnya sudah ada bibit-bibit untuk masuk Islam. Nah, dikisahkan nih, ini yang saya baca ini beberapa rujukan, di antaranya surah Nabawiyahnya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Nah, Khalid bin Walid itu mengatakan begini, saya ini sudah berjumpa Muhammad untuk berperang itu beberapa kali. Dan setiap saya pulang, saya tuh merasa diri saya ini tidak ada apa-apanya. Dan Muhammad tuh pasti akan menang. Setelah itu, Khalid bin Walid itu kemudian menjelaskan berarti ketika Rasulullah SAW akan berangkat umroh,
yang akhirnya nggak jadi dan akhirnya ada perjanjian Hudaybiyah. Itu kan Khalid bin Walid menghadang dengan membawa 200 pasukan kuda. Ketika itu Rasulullah SAW itu sholat duhur. Khalid ini pengen nyerang karena posisi sholat. Diserang kan nggak bisa, mungkin nggak balas atau apa, mungkin lengah, tapi nggak jadi. Nggak usah nyerang. Jadi harusnya nyerang kan dia. Dan memang orang mau perang, tapi nggak usah nyerang. Terus sholat asar, serang aja. Begitu mau nyerang, Nabi sholatul khauf. Jadi sebagian sholat, sebagian jaga. Setelah itu semuanya didiemin aja. Pulang, balik ke kota Mekah. Nggak ngapa-ngapain Rasulullah. Nah, ketika adanya perjanjian Hudaybiyah, ini Khalid bin Walid itu sudah cerdas, ngerti. Perjanjian Hudaybiyah itu hanya menunda kekalahan orang-orang Mekah. Rasulullah SAW itu sudah sangat kuat, nggak bisa dibendung lagi. Bahkan ketika Rasulullah SAW melaksanakan umroh qadha, Khalid nggak ada di Mekah ketika itu. Nggak ada di Mekah. Entah karena memang pergi atau memang sengaja nggak mau bertemu dengan kaum muslimin ketika mereka masuk ke kota Mekah. Nah, ketika Rasulullah SAW itu melaksanakan umrah qadha, Khalid ini punya saudara namanya Walid ibnul Walid. Khalid bin Walid, saudaranya Al-Walid ibnul Walid. Al-Walid ibnul Walid itu nyari-nyari Khalid, tidak ketemu. Akhirnya tulis surat. Apa isi suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Fa inni lam ara a'jaba min dhahabi ra'yika 'anil Islam wa aqalaka 'aqluk. Aku enggak pernah lihat yang lebih mengherankan daripada hilangnya pemikiranmu tentang Islam dan bagaimana akalmu menghalangimu terhadap Islam. Wa mithlul Islam la yajhaluhu ahad. Urusan Islam ini sudah sangat nyata, enggak ada yang enggak ngerti tentang Islam. Waqad sa'alani Rasulullah SAW anka. Dan sungguh Nabi Muhammad SAW sudah nanyakan kamu. Ditanyakan sama Rasulullah. Faqala, Nabi bertanya apa? Aina Khalid? Mana Khalid? Maka kata Walid saudaranya, ya'tillahu bihi. Allah akan mendatangkan Khalid. Kata saudaranya begitu. Pede saudaranya. Kata Nabi apa? Orang seperti Khalid tidak mungkin tidak tahu Islam. Seandainya laukana yaj'alu nikayatahu ma'al muslimin 'alal musyrikin kana khairan lah. Seandainya Khalid itu menggunakan keperkasaannya untuk membela muslimin melawan orang-orang yang musyrik, maka itu akan lebih baik bagi dia. Kata saudaranya terus dikasih petunjuk. Khalid, kejar ketinggalan. Kamu sudah ketinggalan banyak momen-momen istimewa, maka kejarlah ketertinggalanmu itu. Begitu baca surat ini, langsung Khalid pengen masuk Islam. Lihat ya, ini namanya uslub dakwah, cara dakwah. Pertama, menunjukkan perhatian. Nabi nanyakan Khalid. Yang kedua, Nabi memuji kelebihannya. Khalid, untuk urusan sejarah Islam sebelumnya, Khalid punya dosa tidak terhadap kaum muslimin? Ketika perang Uhud, siapa yang membangkitkan semangat orang-orang kafir? Khalid, iya kan? Sampai akhirnya paman Nabi terbunuh. Apa Nabi pernah mengungkit kesalahannya? Tidak pernah. Namanya orang dakwah itu berharap hidayah, bukan berharap orang itu dihancurkan hatinya dan sebagainya. Enggak. Rasulullah enggak bahas dosanya, enggak bahas kelakuannya di masa lalu. Tapi Nabi menunjukkan apa? Dua hal. Perhatiannya dan pujiannya. Gimana Khalid enggak jatuh cinta? Dan mungkin Khalid tidak mendapatkan rasa bangga ketika dia dipuji orang Quraisy. Rasa bangga ini dia dapat ketika dipuji oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Khalid semakin kuat keinginannya untuk masuk Islam. Wah, habis itu sudah seperti itu, tambah lagi Khalid mimpi. Dia berada di tanah yang gersang,
Itu dia keluar menuju tanah yang subur. Udah luas. Semakin semangat. Saya harus menuju Madinah untuk masuk Islam. Akhirnya Khalid mendatangi Safwan bin Umayyah. Ini juga orang-orang pembesar orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Datangi Safwan bin Umayyah. Ya Aba Wahab, Aba Wahabin. Ya Aba Wahab, Aba Wahabin. Kamu kan lihat, Muhammad ini sudah menguasai bukan cuma Arab tapi juga non-Arab. Kalau kita datangi dia dan kita mengikuti dia, sesungguhnya kemuliaannya dia akan jadi kemuliaan kita juga. Jadi Khalid bin Walid itu nawarkan logis. Tidak nawarkan surga Khalid bin Walid. Karena ini orang belum beriman yang diajak bicara ini. Khalid bin Walid tawarannya logis juga. Kalau Muhammad itu nanti berjaya, kejayaannya juga jadi kejayaan kita. Apa kata Safwan bin Umayyah? Tahu nggak? Seandainya di dunia ini nggak ada yang Islam kecuali saya, ya saya tetap nggak akan Islam. Jawabannya gitu. Kata Khalid, iya wajar. Bapaknya kan mati ketika perang Badar. Saudaranya mati ketika perang Badar. Wajar kalau masih marah. Oke. Ketemu lagi sama Ikrimah bin Abi Jahal. Ini pasangan, partnernya ini. Kalau urusan perang ini partnernya. Jagoan juga ini. Tawari. Ikrimah, Muhammad ini sudah unggul loh ini. Arab ikut dia, non-Arab ikut dia. Kita ikut dia aja. Kejayaan dia akan jadi kejayaan kita. Dijawab sama Ikrimah, persis kayak jawabannya Safwan. Kalau semua orang sudah Islam kecuali saya tetap gak akan Islam. Masuk marah Ikrimah. Itu Khalid, ya udah. Kalau itu rahasiakan aja apa yang aku sampaikan sama kamu. Ya saya tidak akan cerita. Akhirnya ketemu sama Utsman bin Talha. Setelah itu janjian untuk pergi ke Madinah. Lah subhanallah, Amr bin As hidayahnya di mana, Khalid di mana, di jalan ketemu. Jadi 3 orang ini di jalan ketemu. Khalid bin Walid, Utsman bin Talha dari Mekah, Amr bin As ketemu di jalan. Jadi mungkin kalau kita bisa lihat, itu mungkin saling curiga sebelumnya itu. Akhirnya masing-masing mau kemana? Semuanya ngaku. Kalau kita mau masuk, kita masuk Islam. Akhirnya sudah ada mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat sampai kemudian ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dulu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sempat mentakwilkan mimpinya Khalid bin Walid. Artinya kamu dari daerah yang nggak bagus menuju ke yang bagus. Itu artinya kamu akan masuk ke dalam agama Islam. Sampai di kota Madinah, ketika itu Rasulullah SAW sudah dengar kabar ini, senang Rasulullah SAW. Tapi mengatakan pada orang-orang yang ada di sekitarnya, para sahabat, Ramatkum Makkah bi afladhi kabidiha. Mekah sudah melemparkan ke kalian, memberikan kepada kalian jantung hatinya dia. Maksudnya tokoh-tokoh sentralnya Mekah didatangkan untuk kalian. Khalid saya pakai pakaian yang paling bagus. Nanti ditunjuk semua pakai pakaian yang paling bagus. Setelah itu ketemu sama Walid. Saling rangkulan, saling pulang. Cepat-cepat Rasulullah SAW sudah nunggu kamu dengan bahagia. Sampai akhirnya berjumpa dengan Rasulullah SAW. Lihat wajah Nabi berseri-seri karena keislaman 3 orang ini. Nah, setelah itu masing-masing niat untuk masuk Islam. Kan? Nah, kata salah kata Amr bin As itu, dia tidak berani ngangkat mukanya dari hadapan Nabi karena malu sama Rasulullah SAW. Itu mereka Khalid bin Walid bin As mengatakan, saya mau masuk Islam ya, tapi apa dosa-dosa yang saya yang lalu diampuni apa enggak? Maka Nabi mengatakan, Islam itu menghapuskan dosa yang lalu. Hijrah itu menghapuskan dosa yang sebelum hijrah. Begitu. Akhirnya semuanya ketika Amr bin As itu masuk Islam, Nabi SAW beliau bersabda, Aslaman nasu wa amana Amr bin As. Orang-orang itu masuk Islam. Amr bin As itu langsung beriman. Itu menunjukkan pujian dari Rasulullah SAW
atas bagaimana kekuatan iman daripada Amr bin As. Begitu. Teman-teman semuanya, ikhwani rahimakumullah, Khalid bin Walid ini, beliau memang awalnya menjadi orang yang memusuhi Nabi. Bahkan sangat gencar memusuhi Nabi. Tapi ketika Rasulullah SAW itu melaksanakan ibadah umrah dan saat itu Khalid sudah masuk Islam, jadi bukan umrah qadha ya. Karena umrah qadha Khalid belum masuk Islam, umrah yang berikutnya. Nah, ketika itu Khalid bin Walid itu ikut bersama dengan orang-orang yang berebut rambutnya Nabi Muhammad. Setelah itu rambutnya Nabi diambil, taruh di pecinya, dipakai terus. Nah, tidak pernah Khalid melakukan satu peperangan dan dia pakai peci yang ada rambutnya Nabi kecuali dia pasti menang. Maka pernah ketika itu Khalid bin Walid itu ketika perang pecinya jatuh. Sibuk Khalid bin Walid, yang lainnya perang sibuk nyari peci. Pasukannya bingung, ada apa nyari peci? Dikira mungkin peci mahal. Lihat, peci biasa dicari sampai kayak gitu, ini perang dan sebagainya. Komplain Khalid bin Walid. Nah, setelah itu Khalid bin Walid menjelaskan, kamu tahu di peci itu ada rambutnya Rasulullah SAW. Dan tidak pernah saya menghadiri satu peperangan dan saya pakai peci itu kecuali saya pasti menang. Khalid ini cita-citanya pengen mati syahid. Tapi tidak pernah kejadian mati syahid. Akhirnya meninggalnya di atas kasur. Kenapa? Karena julukannya Saifullah. Pedangnya Allah. Kalau pedang Allah mati di peperangan kan tidak keren. Pedang Allah sudah mati kan tidak keren. Matinya di atas kasur. Jadi tidak pernah mati di syahid. Karena julukannya adalah Saifullah. Yaitu pedangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Itu Utsman bin Talha juga menjadi orang yang memegang pelopor. Dan Amr bin As pun juga menaklukkan Mesir. Dan juga beberapa bulan setelah itu masuk Islam, beliau sempat menjadi pemimpin peperangan. Menjadi pemimpin peperangan ketika itu Amr bin As. Dan banyak kisah-kisah yang menarik tentang Khalid bin Walid dan sahabat-sahabat yang masuk Islam. InsyaAllah akan kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin.